kemudian perlu di-share nggak materinya? Kayaknya nggak usah deh Ustazah, nanti bisa di-share ke wali murid saja. Karena ini saya sudah sampaikan, mudah-mudahan cukup jelas ya untuk Bapak dan Ibu guru. Karena materi yang saya sampaikan itu sebenarnya sudah di sini juga menjadi bahan diskusi kita. Nanti kalau orang tua mau memperdalam, boleh yang di-share materinya. Atau nanti di sela-sela kita bisa share. Tapi sementara ntar dulu aja. Kemudian saya lanjut ke Ibu Astiani. Mohon kiat bagaimana cara menciptakan suasana positif agar semangat dan mood anak tidak turun untuk tetap belajar di rumah. Karena anak menjadi sangat santai dan tugas dari sekolah mengerjakannya nanti gitu ya. Terutama untuk ayah bunda yang tidak WFH. Sehingga orang tua tidak maksimal membersamai anak-anak bagaimana cara agar anak tidak merasa kehilangan rasa perhatian. Ada dua hal ya di sini ya. Yang Ibu Astriani Fatonah sampaikan, bagaimana menjaga mood, menjaga suasana positif di iklim rumah. Caranya banyak Ibu, sederhana ya kalau menurut saya, langsung saja ke tips-tips praktis ya. Jadi misalnya jaga kebersihan rumah agar tidak kotor, karena kotor rumah itu menyebabkan kita sumpek. Rumah kita kotor itu sumpek. Jadi kalau rumah bersih, lapang hati, lapang dada, positif kita itu juga jadi baik. Yang kedua, untuk anak PAUD mungkin mengatur kembali tatanan ruang. Jadi komputer, perabot rumah tangga yang rawan rusak. Jadi perlu rumah yang lebih bisa untuk dieksplor oleh anak-anak, bisa lari, bisa lompat, bisa lari ke sana kemari. Karena kalau di sini kamu dilarang lari ke sana, sana dilarang lari ke situ, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Semakin banyak larangan, itu membatasi ruang gerak anak. Kalau ruang gerak anak terbatas, maka anak-anak akan mudah stres. Kalau dia mudah stres, anak-anak, maka dia akan mudah melawan. Kalau dia mudah melawan, maka dia tindakan agresifnya mungkin akan muncul. Itu ya, jadi sediakan ruang-ruang yang cukup buat mereka. Kemudian tips yang ketiga, Bapak dan Ibu, minimalisir ruang stres. Apa itu ruang stres? Jadi anak kita berselisih paham, tidak mau berbagi, rebutan mainan, saling mengejek, itu diminimalisir. Caranya bagaimana? Orang tua mendampingi, menstimulasi, ayo berbagi, ayo kakak makasih ya udah berbagi dengan adik. Wah keren nih kakak, main di sini yuk, kakak main di sini, itu buat adik, makasih ya udah mau. Awalnya dampingin dulu, sampai akhirnya kemudian anak terbiasa untuk berbagi. Karena kalau tidak, maka mereka akan stres, berkelahi yang tinggi, durasi berkelahinya, durasi rebutan mainan misalnya, atau dimarah yang sangat banyak dalam satu hari, itu bisa mengganggu stabilitas emosi anak dan akhirnya tidak positif. Tapi pertanyaan mendasar nih buat Bapak dan Ibu semuanya, boleh kita jawab sekarang dari hati kita. Dan saya berharap berdoa, mudah-mudahan kita bisa menjawab pertanyaan dasar saya ini. Ya, apa yang Bapak Ibu lakukan di rumah yang menghadirkan kebahagiaan untuk anak? Coba pikirkan. Apa yang saya lakukan? Apa yang kita lakukan yang membahagiakan anak selama di rumah? Saya bahagia, anak bahagia. Coba dipikirkan. Saya hitung sampai 10 Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu sudah menghadirkan itu. Sekarang mulai pikirkan lebih jelas lagi, apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan agar anak-anak bahagia di rumah, agar Bapak dan Ibu juga bahagia. Orang tua dan anak bahagia, apa yang kita perlu pikirkan? Baik, pikirkan. 1. Ya, munculin lagi Bapak dan Ibu, munculin lagi. 2. Hadirkan lagi. Saya tidak tahu, banyak pastinya, pasti banyak. Yang udah pengalaman-pengalaman dulu digali lagi. Dihadirkan lagi. 3. Oke. Ya, terima kasih sudah mulai muncul. Oke, bagus ya. Ada di otaknya nih, ada di otaknya. Semakin banyak semakin beruntung. Ya, libatkan Allah juga di situ. Alhamdulillah, oh ini iya, oh ini iya. Oh ini anak saya senang ini. Oh saya juga senang ini. Ya, silakan Bapak dan Ibu yang jauh lebih paham.
Apapun yang Bapak Ibu pikirkan itu menghadirkan kebahagiaan untuk anak-anak di rumah dan orang tua di rumah. 5. Oke, lagi. Hadirkan lagi Bapak dan Ibu. 6. Ya, munculkan lagi. Apa? Dalam otak ya, dalam otak dulu. Nanti sebelum ditulis. 7. Baik. 8. Ya, bagus ya. Ada yang sudah, nanti boleh di-chat juga di sini kalau ada yang udah ditulis. Ya. Ditulis di sini di chat. 8. Baik. Yang belum ketemu masih ada waktu. Yang belum ketemu pikirannya masih ada waktu nih. 8. Silakan ditemukan lagi walaupun 1, 2, 3 sebanyak-banyaknya. Semakin banyak berarti hidayah Allah semakin besar ya. Petunjuk Allah semakin banyak ya untuk kita gitu. Untuk emosi positif. 9. Baik. Ya, benar ya, bagus. 10. Oke, sudah ya. Nah, itu kan sudah hadir ya Bapak dan Ibu. Sudah hadir, nanti diterjemahkan ya. Yang mau berbagi kebaikan-kebaikan itu tolong di-chat juga di sini. Di-chat ya. Ditulis apa saja yang menghadirkan kebahagiaan yang bisa Bapak dan Ibu sharing ke kami, satu yang positif yang hadirkan yang maintenance, merawat kebahagiaan, emosi positif berada di rumah, tolong di chat. Di fitur chat. Baik, terima kasih. Oh, alhamdulillah ini partisipasi orang tua juga sangat tinggi, ada 26 chat. Saya belum bisa membaca semuanya. Saya baca dari atas. Terima kasih, mudah-mudahan berasa kebermanfaatan, pasti ya, manfaat chatting Bapak dan Ibu untuk kita semuanya di sini. Jadi dari Ibu Astriani Fatona, mudah-mudahan kebayang ya Ibu, kita tunggu chat positif dari orang tua yang lain, Ibu Fatona, Bu Astriani, nanti bisa dikopas oleh kita juga. Ustazah, masih ada berapa waktu lagi untuk saya? Masih 30 menit ya Ustaz. Baik, izin ngopi dulu ya. Ya, izin silakan Ustaz. Ya. Silakan Bapak Ibu dinikmati dulu snacknya. Ya. Saya ngopi dulu. Silakan Ustaz. Silakan Bapak Ibu yang mau minum atau nyenek dulu juga dipersilahkan. Gak dianterin snack sama Ustazah ya ke rumah ya. Ya. Ya, mudah-mudahan tidak terganggu juga dengan wajah saya nih, kayaknya berubah-berubah nih warna giginya, jadi hijau, jadi hitam ya. Ya, karena online ya. Jadi wajah saya aslinya nggak hijau ibu bapak ya. Jadi tadi beberapa hijau. Ya, giginya juga jadi berubah-berubah. Baik, saya lanjut Bapak dan Ibu. Terima kasih antusias Bapak dan Ibu, atensi, perhatian, kesediaan dan keikhlasan Bapak Ibu semuanya. Jenengan ya, kalau bahasa Jawanya jenengan ya. Ya, bahasa Jawanya saya nggak tahu ya. Kalau bahasa Lombok itu pelungguh sami. Jadi Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau di Jawa kayaknya jenengan apa gitu sambungannya ya. Nah, jadi terima kasih untuk atensi jenengan Pak, semua. Jenengan, betul. Ya, atensi jenengan semuanya untuk silaturahim kita yang Allah ridho, bismillah Allah ridho, mudah-mudahan dengan pertemuan kita hari ini. Saya lanjut ke Bunda Kotbi. Izin ngebacain ya Bunda Kotbi ya untuk kita semuanya. Saya LDR sama anak saya di Jogja. Anak saya bersama omanya di Jogja. Wah, LDR juga sama anak bisa ya? Saya pikir sama suami istri aja LDR. Ya, jadi dengan anak-anak juga kita bisa LDR ya Bunda Kotbi. Di rumah oma merasa kesulitan karena anak saya lebih semangat belajar di sekolahnya dan saya jadi merasa bersalah belum bisa maksimal membantu tugas anak saya karena LDR. Kadang suka telat laporan di grup. Semoga situasi kembali normal. Amin. Bunda Kotbi, tadi kita udah sharing di awal. Bunda udah mendengar ya tadi ya tentang mindfulness ya.
Ya, nggak apa-apa Bunda. Jadi kalau kemudian Bunda ada di luar LDR, it's okay. Kalau tidak salah juga dulu Nabi Ibrahim, anak dan istrinya juga LDR-an kan? Nabi Ibrahim di mana, anak istrinya di mana gitu. Dan itu adalah sesuatu yang berat buat Nabi Ibrahim. Di sirah digambarkan, saya akan meninggalkan anak-anak dan istri. Tapi kemudian beliau lalui itu dan berhasil, ya, berhasil melaluinya dengan baik. Penerimaan yang tinggi, intinya penerimaan yang tinggi. Ya, saya ikhlas. Oke, ya Allah, saya jalankan keputusan ini. Saya akan berdakwah, anak istri saya titip padamu. Ya, dan ini adalah mindfulness kalau kemudian sekarang orang-orang sedang kembangkan, Barat itu sedang kembangkan mindfulness. Untuk kemudian Ibu Bunda Kotbi di sini menerima situasi LDR dengan anak dan menerima dinamika. Oke, saya bantu kamu mengumpulkan tugas, apalagi kalau Bunda turut mengumpulkan tugas di grup ya. Membantu Ananda untuk mengumpulkan tugasnya di grup. Mungkin saran saya adalah mengurangi perasaan bersalah. Mengurangi perasaan bersalah. Jadi saya merasa bersalah karena terlambat, saya merasa bersalah karena LDR, saya merasa bersalah karena anak saya diurus omanya terus, saya merasa bersalah karena saya kurang membersamai dia, misalnya ya. Ini perlu dikurangi. Yang ditingkatkan oleh Bunda Kotbi adalah mungkin memang perlu juga untuk meningkatkan time manajemennya. Jadi nanti jam berapa saya akan bersamai anak, menyepakati dengan anak. Jam berapa nanti Bunda telepon, kamu lagi janjian sama ibu. Sehingga misalnya saya pernah punya klien yang dia mengatakan begini, anak saya tuh nggak pernah mau bertemu dengan saya. Setiap kali saya telepon dia selalu main-main, dia sedang bermain di luar. Ternyata dia salah persepsi. Setelah dicek, dia yang nggak janjian sama anak untuk waktu nelpon. Karena waktu telepon itu bertabrakan dengan waktu anak bermain di luar. Itu sebelum pandemi kemarin ya. Jadi anak juga perlu punya privasi. Perlu dibantu untuk jadwalnya. Jam berapa nanti kamu sama oma, jam berapa sama ibu, jam berapa sama teman, jam berapa mengerjakan sekolah, jam berapa siap ditelepon sama bunda. Anak-anak juga perlu diarahkan ke arah itu. Ya, Bapak dan Ibu ya, agar mereka bisa punya privasi juga gitu. Jadi ini mungkin bisa juga dipikirkan oleh kita semuanya, termasuk kemudian Bunda Kotbi di sini untuk LDR seperti itu ya, untuk anak-anak. Dan satu hal yang perlu disyukuri sama Bunda juga ya, bahwa Bunda masih terus meskipun LDR masih bisa memantau grup ya. Masih bisa memantau grup Ananda. Dan keren nih Bunda Kotbi bisa tetap akhirnya mengerjakan tugasnya, mengerjakan tugas meskipun LDR. Kan nggak gampang, nggak seperti misalnya bunda-bunda yang lain yang dia langsung bersama dengan anak. Situasi Bunda Kotbi lebih spesial, dan ketika kemudian Bunda Kotbi di sini lebih tantang challenge-nya lebih besar, tapi kemudian tetap berhasil, yaitu itu semua kita bisa belajar dari keberhasilan Bunda Kotbi. Ya, terima kasih Bunda Kotbi untuk pembelajaran hari ini. Dan ketika saya berhadapan dengan situasi itu nanti mungkin mudah-mudahan bisa juga mudah untuk menuntaskan tugas anak meskipun LDR. Ya, begitu ya. Nah, kemudian saya lanjut ke Ibu Yaris Prasetyo. Saya juga kesulitan untuk membersamai anak di rumah ketika pulang kerja menjelang maghrib. Jadi kadang kurang perhatian untuk materi dari sekolah yang sering di-share, kita juga ketinggalan untuk pembelajaran anak. Jadi kadang numpuk tugasnya. Semoga pandemi ini segera berakhir karena anak lebih bersemangat belajar di sekolah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kita aminkan doa baik Bunda Kotbi, doa baik ini Bapak atau Ibu Yaris Prasetyo ya. Kita doakan yang doa Bapak dan Ibu jenengan semuanya di sini, semoga Allah segerakan COVID ini berlalu dari kita dan anak-anak kembali tetap ke sekolah. Ya, untuk
Ayah Bunda Yaris Prasetyo, mungkin sama dengan penjelasan-penjelasan di atas ya, biar saya tidak mengulang kembali penjelasan yang sudah. Izin selanjutnya saya ke Ibu Zukma Wijayanti. Ini pertanyaan, bagaimana caranya pada kita, padahal kita sudah membuat jadwal agar anak tidak terbebani, sedangkan anak moodnya tidak selalu bagus. Kadang saat waktunya tiba-tiba ngambek, dan untuk mengambil mood anak, berbagai cara sudah dilakukan. Kadang bisa sehari, 2 hari, GM. Ya, saya lewat FB soalnya untuk pertanyaan dari Bu. Oke, ini pertanyaan dari Facebook ya. Baik. Titip salam buat Facebook juga, selain di live di Zoom, ini juga alhamdulillah TK PAUD IT Araihan, Bantul juga live di Facebook, dan ini masuk pertanyaannya di sini. Semoga bermanfaat ya untuk kita semuanya. Izin sebentar saya inikan Ibu. Baik, saya lanjut di sini. Ini terhubung juga dengan materi kita tentang emosi dan mood. Terima kasih Ibu Zukma Wijayanti mengingatkan saya untuk materi di PowerPoint bahwa mood itu berbeda dengan emosi, ya, berbeda dengan emosi. Mood, kalau emosi itu ada sumbernya. Kadang dia jelas akarnya di mana? Karena apa? Karena dimarah, karena dibentak, karena ada orang meninggal, misalnya emosinya menjadi sedih dan lain sebagainya. Itu emosi, ada jelas akarnya. Kalau mood terkadang nggak ketahuan akarnya ada di mana, tiba-tiba berubah, itu mood ya. Jadi kalau kemudian anak-anak kita tiba-tiba ngambek, mungkin tadi seperti yang saya sampaikan di awal, pertanyaan Bunda siapa tadi, yang bagaimana maintenance emosi positif terjadi di rumah. Maka yang kita kurangi marah, kurangi berkelahi, kurangi emosi negatif, kurangi stres ya setiap harinya di rumah kita, maka itu akan memastikan mood anak tidak berubah. Tapi kalau misalnya tadi pagi bangunnya tidak dengan senang hati, dia marah ketika dibangunkan, itu bisa jadi nanti mengganggu di sore hari, bisa jadi mengganggu di siang hari, Bapak dan Ibu. Tapi kalau kemudian anak-anak kita sudah terbekali dengan emosi yang positif dari sejak dia bangun, itu akan memudahkan. Suaranya terputus ya, Bu. Ya. Mungkin sinyal dari Ustadz lalu ya. Ini kayaknya jaringan dari Iya. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Ustadz lalu mau masuk lagi nih. Halo Ustadz lalu. Oh keluar. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya sudah terdengar Ustadz. Ya Afwan, tadi ke restart. Ya. Baik, saya lanjut lagi Ustazah ya. Silakan dilanjutkan kembali. Ya, sekarang. Karena ke restart,
ini chattingnya hilang. Chattingnya jadi hilang, tidak kebaca, tapi saya sambung aja lagi dulu ya. Chatnya saya belum ketemu. Baik. Nah, ini masuk dari chatnya. Saya bacakan, Ustadz. Oh, dibacakan. Oke, nanti deh kalau gitu dibacakan, kalau bisa dibacakan Ustazah. Tapi ini saya udah bisa baca juga, ada chatting masuk dari Ibu Dava. Oh iya, itu tadi atasnya dari Bu Zukma Wijayanti. Yang baik. Ya. Baik. Ya, saya lanjutkan dulu deh untuk menyelesaikan tadi yang Ibu Kusma tadi ya, tentang mood itu. Jadi bagaimana dengan anak yang suka berubah-ubah moodnya. Kadang nanti udah disiapkan, tapi pada saat dia akan eksekusi tugasnya, dia ngambek lagi, misalnya kayak gitu ya. Nah, ya itu adalah kebutuhan mood ya, Bapak dan Ibu ya. Bagaimana ketika anak ngambek, apa yang perlu kita lakukan? Kalau ada beberapa hal. Pertama, kalau anak ngambek, dia mau sesuatu, kemudian dia ngambek dan menginginkan sesuatu, dan agar dia tidak ngambek lagi, maka kita berikan sesuatu itu. Padahal sesuatu itu belum tentu dibutuhkan dan belum tentu penting. Nah, ketika kita memberikan dia tanpa arahan, edukasi, bimbingan terlebih dahulu, ini bisa menjadi akar dari perilaku ngamuk, perilaku tantrum, sehingga akhirnya nanti untuk mendapatkan sesuatu yang positif, untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, dia akan menggunakan ngambek aja, karena kemarin berhasil pada saat ngambek berhasil, jadi dia belajar dari keberhasilan dia mendapatkan HP pada saat ngambek di hari kemarin. Nah, hati-hati yang langkah dengan prosedur pertama. Nah, yang kedua, ketika anak ngambek, apa yang biasanya dilakukan? Anak yang ngambek itu dia sedang stres, Bapak dan Ibu. Anak yang ngambek itu dia sedang mengatur dirinya, ya. Maka kemudian kebutuhan dia adalah untuk didengarkan. Ya, misalnya malas, nggak mau. Oh, kakak sedang malas. Ucapkan, misal kembali apa yang dia ucapkan. Nggak mau sama kakak, sama adik nakal. Oh, adik nakal, jadi kakak nggak mau lagi sama adik sekarang gitu. Nah, biasanya anak-anak yang ngambek itu kadang dia butuh ekspresi emosi, ya. Kadang dia butuh ekspresi emosi, dan ketika kita mengatakan membalas pertanyaan dia, oh berarti kamu sedang malas sekarang, sedang tidak mau gitu. Nah, misalnya, nah ungkapan feedback kita itu menjadi regulasi buat dia, menjadi mengatur emosinya dia gitu, sehingga kemudian dia akan merasa lebih baik lagi setelahnya dan bisa lebih berkurang moodnya gitu. Nah, jadi menemani dia berbicara, memberikan kesempatan, peluang bagi anak untuk mewadahi emosinya, bercerita apa yang dia rasakan, itu orang tua perlu lakukan. Ya, nah selanjutnya nanti pelan-pelan distabilkan. Anak yang bagus adalah anak yang bisa mengelola moodnya, stresnya. Ya alhamdulillah ya, kalau hitungan menit dia sudah stabil lagi, bagus tuh. Ya, jangan tidak sampai berhari-hari, karena stres yang berhari-hari lebih dari 3 hari juga kan nggak baik ya. Nah, tapi biasanya sih pada anak-anak jarang ya yang berhari-hari. Biasanya ya hitungan menit, jam, nanti udah berubah lagi moodnya. Nah, itu tergantung. Kalau kemudian kita bagus mengantarkan, dia bisa lebih pendek waktunya. Tapi kalau kita balik marah ketika dia ngamuk misalnya, kemudian kita marah, itu bisa sangat lama dia nggak nyapa kita. Sangat lama untuk dia tidak tidak dekat dengan kita. Nah, begitu ya Ibu dan Bapak. Kemudian saya lanjut di sini yang masih bisa saya baca dari Ibu Dava. Saya Ibu Fitri, di mana pandemi ini anak saya suka sekali main game, baik di laptop, di HP. Sudah diingatkan, bahkan gadget saya ambil, namun menjadi murung dan stres. Saya bingung, anak disuruh ngapain karena saya dan suami bekerja. Anak saya dengan pembantu. Akhirnya kasih deh gadgetnya, ada kiatnya enggak ya? Ya.
Saya bisa memahami karena Ananda ayah ibunya bekerja. Ayah ibu bekerja, ayah ibu tidak hadir aktivitasnya, tidak hadir pilihan alternatif, pilihan yang lain. Yang paling gampang untuk anak pilih sekarang adalah HP. Ini yang paling gampang anak pilih. Ya, HP ini pilihan yang paling mudah, murah. Jadi kalau ayah ibu bekerja, ayah ibu tidak punya aktivitas, tidak ada mempersiapkan aktivitas untuk anak-anak, ayah ibu tidak memiliki waktu yang luas, banyak untuk anak, maka kemungkinan larinya sebagian besar adalah ke sini, ke gadget. Kemungkinan larinya sebagian besar ke sini. Terlebih lagi misalnya, mohon izin, apalagi kalau pengasuh anak kita tidak aware, tidak edukatif gitu maksudnya, ya, maka paling gampang, udah kamu daripada nangis mendingan ini aja, ini pakai ini, boleh deh daripada kamu nangis, karena saya juga masih ada kerjaan di dapur, mau cuci, mau apa, mau masak dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam kondisi seperti itu, apa kira-kira yang perlu dilakukan oleh orang tua ya, yang bekerja, agar anak-anak juga tidak selalu melulu ke HP. Terlebih lagi kalau untuk anak usia PAUD, nggak bisa mandiri, memegang HP sendiri, nggak bisa. Jadi dia harus dengan pendampingan. Mungkin kalau anak-anak SMP yang sudah akalnya udah terbentuk, kita edukasi beberapa hari dengan materi matrikulasi materi kurikulum misalnya. Saya kebetulan buka les private untuk anak SD dan SMP SMA dalam menggunakan gadget. Jadi private-nya by Zoom. Jadi nanti ada standar kompetensi yang dibentuk pada anak-anak untuk dijamin atau dalam tanda kutip ya, kompetensi dia lebih bisa dipercaya untuk menggunakan HP secara mandiri gitu. Jadi kita assessment, kita lihat kemampuannya. Nah, ini biasanya mudah diberikan kepada anak-anak yang udah mampu, jangkauan berpikirnya bagus. Tapi kalau pada anak PAUD masih perlu pendampingan, sehingga tidak bisa dibiarkan pegang sendiri HP-nya. Nah, anak-anak yang bisa dipegang HP-nya sendiri itu kan dia perlu berlatih dulu kompetensi-kompetensi tertentu agar dia bisa dipercayai oleh orang tuanya gitu ya. Nah, ini menjadi menarik ya Ibu ya untuk dipikirkan oleh kita bersama semuanya. Tentunya mewadahi aktivitas yang lebih produktif ketika kita meninggalkan anak ke kantor itu menjadi pilihan juga salah satunya. Kemudian melibatkan orang yang bisa backup kita secara kesadaran sama, pemahaman sama, pengetahuan sama, tujuan sama juga menjadi penting. Kalau misalnya pembantu izin, bibi di rumah, pembantu di rumah, tujuannya apa ke rumah kita? Tujuannya misal ada yang tujuannya kamu ke rumah bantu masak ya, kamu di rumah bantu cuci ya, bibi di rumah bantu ngepel rumah ya, membersihkan rumah ya. Kan tidak ada akad untuk kemudian membersamai anak. Dia bukan guru, jadi kesulitan juga untuk kemudian diminta memantau anak-anak kita. Tapi kalau kita mungkin punya backup tenaga yang kita kontrak sebagai guru untuk anak-anak kita, dia punya tujuan yang sama dengan kita. Tapi kalau dengan pembantu lain tadi kan tujuannya berbeda. Kalau tujuan ayah bunda adalah anak agar teredukasi, agar beradab, beliau tujuannya adalah untuk mencuci piring, beda tujuan. Nah, sementara akan bertemu dengan anak kita yang sama. Nah, tapi kalau kemudian memiliki backup pendamping bisa jadi dari keluarga kita yang paham, bisa jadi misan dan lain sebagainya yang punya tujuan edukasi untuk anak-anak kita. Nah, jadi mungkin itu dari Ibu Dava yang bisa menjadi refleksi kita bersama. Karena kalau kemudian terus-terusan kita misalnya ayah bekerja, ibu bekerja, no schedule, tidak ada schedule, tidak ada alat lain selain HP, tidak ada aktivitas selain itu juga melelahkan buat anak-anak kita. Bapak Ibu begini, saya tertarik dengan ungkapan De Vrij, Profesor Ketahanan Keluarga Dunia. Beliau bilang gini, kesibukan orang tua itu menyiksa anak-anak. Ya, kesibukan orang tua itu menyiksa anak-anak. Kenapa menyiksa anak-anak? Anak juga capek main HP, lelah, pegel, pundak dan lain sebagainya fisik.
Terus saya mau main apa? Nggak ada ibu yang nemenin, nggak ada bapak yang nemenin. Terus mau main apa? Nggak boleh keluar harus pakai masker. Mainan apa yang tersedia, apalah sebagainya, nggak banyak alternatif. Itu menyiksa anak. Nah, jadi ini mungkin bisa menjadi refleksi kita juga agar kesibukan kita itu bisa kita imbangin agar anak-anak bisa lebih punya second opinion activity. Ya, jadi second activity ya, selain HP ada aktivitas-aktivitas apa lagi yang bisa mengembangkan, bisa dikuatkan, yang disiapkan oleh orang tua dan dirancang secara khusus oleh orang tua. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan kondisi ini. Kalau saya misalnya Bapak Ibu izin sedikit ya berbagi pribadi. Saya ini sedang Zoom. Nanti habis ini saya harus kunjungan lagi yang lain. Kesibukan saya ini menyiksa anak-anak saya. Karena tadi misalnya anak saya mau digendong sama saya, tapi saya harus diam dulu ya sama kakak Aza dulu. Alternatif yang saya tawarkan kakak Gaza. Padahal kakaknya dia tolak, tapi saya lobby sampai akhirnya kemudian dia mau menerima kakaknya dengan baik. Baru saya ikhlas lepas. Karena ada alternatif lain. Kemudian yang kedua, istri saya. Jadi ada istri di rumah, jadi anak saya tadi kepingin digendong sama saya saja, kalau kemudian nggak ada istri mungkin tidak adil kalau saya meninggalkan dia. Tapi karena ada istri dan istri sanggup untuk mengkontrol emosi anak ini dan memenuhi kebutuhan afeksinya selama seharian saya tinggalkan misalnya, maka saya lega, lapang, dan bagus untuk anak-anak saya gitu. Tapi ketika tidak siap dan anak-anak tetap membutuhkan saya, maka saya tidak boleh pergi. Tidak boleh pergi. Kalau saya pergi itu nanti akan ya saya harus sanggup juga menanggung resiko-resiko yang akan muncul pada anak saya. Contoh misalnya saya punya klien kemarin yang konsul chat online juga dengan saya. Anak saya selalu nangis, dia bilang, nih kliennya, saya cerita klien. Anak saya selalu nangis ketika setiap kali saya berangkat kerja, dia selalu menangis. Padahal dari tadi malam sudah saya kondisikan agar dia tidak menangis dan menerima kepergian saya bekerja. Tapi paginya ternyata dia nggak bisa, dia menangis lagi. Saya bertanya pada ibu, terus apa yang ibu lakukan? Ya saya meninggalkan anak saya karena saya ditunggu harus absen tepat waktu. Iya, itu pilihan ibu saat ini dan dengan pilihan seperti itu tentu ibu akan siap dengan resiko-resiko perilaku yang mungkin akan hadir juga pada anak ibu, merasa terabaikan, merasa tidak mendapatkan keadilan, kemudian merasa tidak disayangi, merasa tidak dipedulikan, yang ini akhirnya nanti akan berpengaruh kepada rendahnya kepercayaan diri, kemudian berpengaruh juga terhadap kualitas kedekatan yang tidak optimal bersama dengan orang tua gitu ya. Saya berikan kemungkinan-kemungkinannya juga untuk kemudian disiapkan oleh orang tua gitu. Nah, jadi selanjutnya memang kita yang akan menentukan memilih apa yang akan kita berikan, berapa lama yang kita berikan, dan bagaimana mensiasati aktivitas bekerja kita dengan aktivitas pengasuhan untuk anak-anak kita. Baik, mungkin gitu Ustazah. Paparan dari saya sepertinya karena waktu mungkin ya, silakan saya kembalikan kembali kepada Ustazah. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada hal yang lebih nanti saya tambahkan lagi silakan. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak dan Ibu, mudah-mudahan berkenan dan bermanfaat buat saya pribadi dan kita semua. Allah mudahkan dalam mendidik emosi, membentuk emosi positif anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran ilmunya. Ya, kami ucapkan jazakumullah khairan katsir kepada Ustaz Yul Haidir, sarjana psikologi, magister psikologi yang telah menjawab semua pertanyaan ayah bunda. Masya Allah, hari ini pertanyaannya cukup banyak, sampai-sampai Ustadz belum menyampaikan materinya ya. Ya, ini materinya udah sampai insya Allah. Semua wali murid, iya. Materinya udah nyampe. Kalau semuanya. Ini ada 2 pertanyaan yang masih belum terbaca dan terjawab. Ini boleh. Bisa lewat WA atau gimana ya Ustadz? Ya? Boleh, sekarang mungkin saya dibacakan ya, biar
bisa iya. membantu orang tua. Ya, Sebentar. boleh dibacain. Bentar. Tadi terakhir dari Dava. Sebentar. Di atasnya Dava. Di atasnya Dava. Berarti dari Bu Yuli Wiyatni. Ya. Butuh latihan lebih bagi saya untuk mengelola emosi, apalagi saat ketiga anak rewel karena minta ditemani main sedangkan ayah bekerja. Kemudian dilanjutkan, anak saya cenderung aktif kalau banyak teman, sedangkan di rumah cuma ada masnya. Itu pertanyaan yang kedua, nggih. Kadang rasa bosan mungkin sebagai pelampiasan lebih kemas sampai kewalahan saya. Bagaimana kiat untuk membentuk emosi anak ke hal yang positif? Baik. Itu pertanyaan kedua. Oke. Ya. Lanjut lagi Monggo, pertanyaan Ustadz. berikutnya tadi yang berarti cuma 2 pertanyaan itu saja ya Ustazah ya? Ya. Oke, baik. Saya langsung menyampaikan sharing di sini. Satu yang saya bayangkan untuk anak-anak dengan emosi tertentu yang mungkin agak tingkatnya tinggi, memang butuh pendekatan yang khusus ya. Jadi kalau yang tadi saya sampaikan itu adalah untuk normatif ya, untuk normatif anak-anak yang mungkin dengan kadang bisa diatur, kadang enggak, kadang mudah, kadang sulit kayak gitu dinamikanya. Nah, tapi kalau untuk anak-anak yang memang spesial yang mungkin agak membutuhkan sulit untuk misalnya bisa di maintenance, pendekatannya juga perlu individual. Misalnya menyakiti, kemudian aktif, bolak-balik ya. Izin kalau misalnya untuk nih di luar sana anak-anak dengan kebutuhan khusus gitu ya Ibu ya, yang misalnya selalu memukul. Saya seru. Ya, selalu memukul misalnya, terus aktif sana kemari, itu kan kalau misalnya dia terdiagnosa berkebutuhan ADHD misalnya, maka pengelolaan emosinya juga berbeda. Ya, perlu intensitas yang lebih tinggi untuk mendampingi ya satu terapis kalau kemudian di sekolah ya, yang seperti yang sudah berjalan di Araihan gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk anak-anak yang secara normatif semuanya sama, yang normatif sama gitu maksud saya, pendekatan-pendekatan yang saya ulas dari sejak awal tadi itu bisa dibangun untuk semua anak-anak kita. Jadi mengelola emosi dan perlu diperhatikan, perlu direfleksi kembali, renungi kembali pada diri kita bahwa apapun emosi yang kita rasakan itu pertanggungjawabannya adalah ke kita. Ya. Jadi situasi sulit yang ada sekalipun kita bisa maintenance dengan baik dan kita tidak emosi kalau kita bisa memikirkan, punya pikiran yang positif tentang peristiwa itu. Ya, contoh misalnya gini, oh mungkin anak saya ini memang membutuhkan perhatian yang lebih karena dia agak sulit untuk bisa disuruh diam. Dia kurang mampu untuk mencerna pesan, kurang konsentrasi untuk mendengarkan perkataan saya. Jadi baru satu kata yang saya ucapkan dia udah kesana kemari, sehingga membuat dia tidak bisa melaksanakan apa yang saya inginkan karena dia gagal menerjemahkan instruksi saya dengan baik. Nah, maka untuk anak saya yang seperti ini, saya ikhlas, saya ridho untuk memberikan energi yang lebih pada dia, sehingga saya mendampinginya, menemani dia ketika dia bermain dengan masnya, dan lain sebagainya ya, mungkin akhirnya energinya ke situ. Kemudian itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu mudah-mudahan bisa didengar dengan baik karena di samping sudah mulai azan ya, musola di samping rumah udah azan, jadi saya mungkin melanjutkan, mudah-mudahan bisa mendengar lebih baik. Yang kedua adalah bagaimana apa tadi ya? Mengatur emosi udah, terus apa lagi Ustazah tadi? Afwan, lupa. Pertanyaan yang kedua tadi apa ya? Baik.
Pertanyaan yang kedua. Iya, pertanyaan kedua tadi. Yang Ya, pertanyaan yang kedua tadi apa ya Ustazah? Ya lupa, saya nggak mencatat. ya Tadi kan ya sebentar mengatur Ustaz. emosi. Baik. Nah, saya cenderung aktif kalau banyak teman, sedangkan di rumah cuma ada masnya. Kadang rasa bosan mungkin sebagai pelampiasan lebih ke mas sampai kewalahan. Bagaimana untuk membentuk emosi anak ke hal yang positif? Baik. Sama sekalian ini, Pak. Ya. Ini nyambung lagi. Oke. Saya termasuk yang tetap bekerja di luar dalam masa pandemi. Terkadang sedih ketika saya masih di kantor. Ayah bunda yang lain sudah bisa membersamai anaknya di rumah dan mengkomunikasikan tugas ke grup kelas. Awalnya itu menjadi sebuah beban tersendiri, sedangkan saya justru melihat anak-anak baik-baik saja. Mohon kiat agar saya tidak terbebani dengan perasaan bersalah terus. Sudah itu saja Ustadz pertanyaannya. Oke, baik. Ya, terima kasih. Ya, jadi untuk yang tadi anak cenderung aktif ketika banyak temannya, kemudian melampiaskan ke emas, mungkin tadi udah saya sampaikan di awal ya. Jadi mungkin untuk yang melampiaskan ini adalah kita berbicara tentang perilaku agresif ya. Perilaku agresif misalnya memukul, mengganggu, menggoda emasnya. Maka yang perlu dilatih adalah mengurangi perilaku agresif kepada emasnya. Kalau misalnya selama ini dia sering mengganggu emas, misalnya dengan menunjukkan dua perilaku, menendang, memukul, mengganggu, misalnya 3 perilaku ya yang dihadirkan pada emasnya. Maka perlu ada alternatif perilaku lain positif yang bisa dilatihkan kepada anak untuk dia berinteraksi dengan emasnya lebih baik. Contoh misalnya kalau ada emasnya di samping dia izin dulu pamit, permisi mau lewat gitu. Kemudian kalau ada barang emasnya dia bisa dilatihkan, pinjam mas, pinjam ya barangnya, aku pinjam, boleh nggak gitu. Nah pada saat seperti dia minjam itu, maka mas juga perlu disetting untuk membolehkan dulu sampai akhirnya nanti dia terbiasa untuk berizin. Nah jadi itu bisa menutup perilaku agresif mengganggu masnya ya, dengan menghadirkan beberapa perilaku positif kepada mas ya. Nah seperti itu Ibu. Kemudian yang kedua, bagaimana, pertanyaan yang ketiga ya, bagaimana mengurangi perasaan bersalah saya. Tipsnya Ibu, perasaan bersalah seperti itu tidak bagus karena itu akan tidak adil juga buat Ibu sendiri gitu ya. Apalagi kalau Ibu melihat anak-anak baik-baik saja, ada temannya, ada yang membantu Ibu di rumah untuk membersamai anak-anak, mungkin Ibu perlu melihat kekuatan-kekuatan itu juga, tidak selalu melihat bahwa saya sedih ketika orang tua lain bisa mendampingi anak, saya tidak mampu gitu. Saya sedih ketika orang tua lain bisa mengerjakan tugas anak, saya tidak mampu. Kalau kemudian terus membandingkan kondisi ideal itu, mungkin Ibu akan terus terpuruk gitu ya. Jadi kurangi itu. Bahkan kemudian kalau bisa meniadakan itu. Kemudian yang berikutnya adalah mungkin Ibu yang tempat mengambil keputusan, dengan Ibu bekerja sekarang dan kebutuhan Ibu untuk pengasuhan, Ibu lebih butuh yang mana? Butuh mengasuh anak, membersamai anak, ataukah kemudian lebih butuh bekerja? Kebutuhan ini tidak tunggal ya Ibu ya. Kita bisa melihat dari banyak aspek ya, prosedur misalnya, hasil, kebermanfaatan, jaringan dan lain sebagainya, sampai akhirnya kemudian memutuskan untuk ke anak atau ke pekerjaan ya, seperti itu. Kalau misalnya ternyata akhirnya nanti ya, sekarang kan Ibu masih tetap dengan kerjanya Ibu ya, yang berharga untuk keluarga dan untuk Ibu sendiri juga. Maka dan Ibu udah memilih, misalnya saya memilih bekerja, maka pada saat itu Ibu sudah ikhlas, Ibu sudah menerima bahwa resiko dari pilihan saya ini adalah saya tidak bisa membersamai anak secara full. Nah, keikhlasan Ibu, penerimaan Ibu terhadap kerja Ibu itu akan menjadikan Ibu lebih tenang membersamai anak-anak.
dan menjalankan pekerjaan ibu. Kecuali kalau ibu berat dengan beban kerjanya gitu ya, itu lain ceritanya. Nah, kemudian itu tentang penerimaan ya, lebih kepada penerimaan ibu dengan aktivitas ibu yang double saat ini, menjadi pengasuh dan menjadi pekerja, menjadi pengasuh anak-anak dan bekerja untuk anak-anak. Nah, jadi kalau kemudian ibu menemukan kesimpulan-kesimpulan yang tepat, maka keikhlasan menjalankannya menjadi tuntutan untuk bisa main peran yang sesuai ya, di pengasuhan ataupun di rumah, di kerja maksud saya. Baik, mungkin begitu Bapak dan Ibu. Terima kasih Ustadz dan Ustazah juga dari Ar-Raihan sudah mewadahi kita untuk belajar bersama. Saya belajar dari Bapak dan Ibu juga hari ini, Bapak dan Ibu guru Ar-Raihan. Kurang lebih saya mohon maaf. Semoga kita nanti bisa bersilaturahim lagi di waktu berikutnya. Kalau kemarin saya datang ke Ar-Raihan saya sakit ya, terakhir saya pulang dalam kondisi sakit. Jadi berharap nanti ke Ar-Raihan tuh lebih seger ya, lebih fit ya. Alhamdulillah. Amin, amin. Iya. Ya, terima kasih. Mohon maaf, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsir pada Ustadz Laluyul Haidir yang telah menyampaikan materinya yang sangat bagus sekali, ilmunya. Semoga berkah, bermanfaat bagi semua keluarga besar RA Ar-Raihan Bantul dan juga Ustadz Lalu nggih. Semoga kita masih bisa dipertemukan kembali, bisa lewat Zoom, bisa lewat Facebook, atau mungkin nanti bisa lewat berjumpa gitu ya. Semoga masih ada kesempatan lagi. Sama-sama. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Izin duluan Alhamdulillah. Bapak Ibu Ustadz Ustazah ya. Ya, jazakallah Ya, Ustaz. izin duluan. Selamat beraktivitas lanjut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Materi seminar dan diskusi dan saya sudah kita lalui nggih Bapak Ibu, dan ini ada ada pertanyaan untuk sekolah dan nanti dijawab lewat WA nggih. Alhamdulillah ini waktu sudah menunjukkan zuhur jam 11.26. Alhamdulillah tidak molor nggih Bapak Ibu. Marilah kita akhiri pertemuan POMG ini dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu, kami mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam membersamai acara pada pagi sampai siang hari ini. Semoga saling mendoakan, semoga wabah ini bisa berakhir dan kita bisa mengambil hikmahnya. Dan kita senantiasa diberikan kesehatan, keluarga kita sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa membersamai amanah dari Allah ya. Ananda semakin menjadi anak yang baik, yang berkembang dengan baik, tumbuh menjadi anak yang solih dan solihah, dan kita bisa berkumpul bersama di surganya nanti. Allahumma amin. Ya, demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.